Vincent, Desta, Omes, Gading semua. Dan itu awalnya ya kayak gitu, tiba-tiba sekarang nyaman. Bahkan kadang-kadang istri mereka tuh istri kita juga. Gue bilang sama Indra, begitu gue bangun tidur gue bilang, aku bersyukur bangun tidur masih ada kamu. Terus gue nangis gitu, sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi di channel gue di Taulani TV. Seneng banget hari ini Taulani TV kedatangan bintang tamu. Ini sahabat gue. Dan ini kedua orang ini adalah pasangan suami istri yang menjadi inspirasi dan patut dicontoh ya. Karena mereka telah berkeluarga selama kurang lebih 17 tahun. Nah, itu dia. Ada tanda ting dong. Itu artinya berarti Anda harus mensubscribe channel ini ya. Karena subscribe Anda bahagia kami. Itu moto gue. Waduh, luar biasa. Anda bahagia kami. Selamat datang buat Indra Brasko dan Mona Ratuliu. Thank you. Akhirnya diundang juga di sini. Gue tuh cuman selama ini berdoa mulu, tau nggak? Gue ngeliat gitu ya programnya. Kapan sih ada jadwalnya Iya. gitu? Kapan gue diundang di sini gitu, duduk di kursi ini. Oh gitu ya. Di belakang ada Harley. Itu waduh, udah suatu kebanggaan. Oh, mohon maaf ya Indra. Iya. Mona bukan bermaksud sombong. Memang kita di sini waiting list. Oh, makanya. Bintang tamu kita itu banyak banget sehingga kita harus waiting list gitu ya. Dan kita udah 2 tahun lalu ya, kita udah Iya, daftar. lama juga ya. Malah ada yang udah 4 tahun yang lalu masih Gitu. belum masuk. Memang harus ada jalur khusus ya, Indra. Oke. Under table. Kayak dokter kandungan ngetop Mona, ya. makasih Indra, makasih udah mampir ke sini. Thank you, sama-sama. Sempetin di hari Minggu ini ya. Untungnya lagi pada sepi nih, belum ada kegiatan jadi bisa mampir di sini. Ya. Dan nanti juga selain YouTube ini, gue juga nanti akan masuk di YouTube mereka berdua karena mereka punya YouTube juga ya. Iya. Namanya Indra dan Mona. Mona Indra channel Mike. Yes. Mona Indra Chit Chat. Mona Indra Chit Chat. Nah, nanti gue akan chit chat sama mereka. Siap. Oke, 17 tahun menikah. Bener ya? Ya. Betul. Dikaruniai 3 orang anak dan sekarang Mona lagi hamil anak keempat. Bentar lagi akan ada calon anggota keluarga baru. Ya. Bagaimana perasaan kalian nih pas tahu akan ada calon anggota Aduh. keluarga? Aduh, yang pasti happy dan surprise ya pasti. Di luar rencana sih Indra, sebenarnya tadinya iya. rencananya anaknya 3. Memang nggak direncanakan? Enggak. Enggak, kalau gue sih nyindir. Kalau gue sih lebih ke nyindir doang. Gue nggak merencanakan, dia merencanakan kayak gitu. Diam berarti ya? Diam-diam. Gua jebak loh. Gerilya, bergerilya. Nah, Oke. jadi memang kalau Mona sih memang pengennya 3 aja karena history dari 3 kali Melahirkan. hamil dan melahirkan. itu dia itu mualnya tuh Iya, lumayan sampai lah. akhir Iya masih suka muntah sampai 9 bulan kan biasanya mual tuh 4 bulan. Awal-awal ya. Awal doang. Kalau gua kan muntah sampai 9 bulan. Sebenarnya untung juga dikasih muntah, kalau nggak anakku banyak banget kayaknya ya. Iya, Emang benar-benar. seneng, ngurus bayinya senang, cuma kehamilannya tuh agak berat. Tapi dia nyindir terus, kaki meja tuh 4 loh bukan 3. Bener, supaya seimbang semuanya. Nah, bener Nah kan? berarti lu juga dong satu lagi. Nah ini masalahnya. Cara ngejebaknya bagaimana? Udah bariernya udah luar biasa ya. Berikadanya udah luar biasa. Bener. Oke, jadi udah berapa bulan Mon sekarang? Sekarang 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya. Oke, kita doain mudah-mudahan sehat terus. Tapi yang kehamilan keempat ini kayak yang sebelum-sebelumnya Enggak, ternyata lebih Justru ringan. malah Lebih enggak. ringan. Jauh lebih ringan dari sebelum-sebelumnya. Tetap mual muntah, tapi lebih ringan lah pokoknya dari sebelum-sebelumnya. Mungkin Cuman udah siap juga kali ya. Sama tapi secara fisik lebih lemesan sekarang. Lebih males, Lebih males. lebih mager, Iya. tapi lebih apa ya, nggak terlalu mual muntah kayak waktu itu. Mona 3 itu berarti yang pertama cewek. Cewek. Kedua cowok. Cewek Ketiga Terus cewek lagi. Ini belum tahu. Belum. Jadi ini tuh sebenarnya udah tahu. Udah tahu. Ini udah jadi rahasia dokter gue sama anak gue yang pertama. Oh. Kan udah 16 tahun nih mau 17. Dia tuh kan ikut tren-tren kekinian. Kalau gue kan ya ampun, gue nggak ngerti apa-apa deh tuh ya. Taunya selamatan doang, Dre. Selamatan 4 bulan atau 7 bulan Iya, udah kan. Kalau sekarang kan ritualnya banyak. Ada gender reveal. Terus Terus gue malah baru tahu nih. gender reveal tuh itu kita nggak tahu. kayak dipestain untuk tahu ini anaknya cewek apa cowok gitu, di surprise. Nah, anakku mau bikin itu. Jadi WA-an sama dokter kandungan gue. Apa sih gendernya, jangan kasih tahu Yanda sama Bunda ya gitu. Aku mau bikin surprise. Jadi sampai sekarang gue nggak tahu, dia lagi siapin surprise-nya lah pokoknya. Terus Beneran lu belum tahu? nggak tahu. Nah, Nggak tahu. Gue kemarin tuh sampai sama dokter, ya udah dok, ini aja nanti WA-nya
WA Mima ke handphone gua gitu. Gak mau dokternya. Aduh, kong kali kong banget. Gue boleh nebak nggak? Nah. Sorry Andra. Secara Mona menerawang. gua berdiri Mon. Oke. Gua soalnya gue selalu begini-beginian biasanya nggak pernah. Terawang Mbah. Coba Mbah. Mbah Andre. Mbah Andre. Oke. Oke, udah cukup. Apa nih? Kayaknya bener gue nih. Apa tuh? Cowok. Ya, banyak yang nebak begitu. Banyak yang nebak. Kalau gue gini, gaya zaman dulu. Kalau bentuknya agak maju depan, cowok. Kalau agak dia melebar, cewek. Tapi itu ternyata benar. Tebakan gue berapa kali begitu benar. Percaya atau nggak percaya sih. Mudah-mudahan tebakan gue. Mudah-mudahan. Tapi emang gue males, nggak mau dandan, nggak mau mikir. Mandi 3 hari sekali. Terus makan Kamu mandi nggak sini kamu tadi? Aku mandi. Oh, mandi. Nanti malu mandi. Terus nggak mau mikir, milih baju juga males mikir. Yang kelihatan aja tuh kan kayak laki ya. Iya, biasa gitu Bang. Terus makan juga nggak mau mikir. Kalau ditanya mau makan apa nggak Nggak tahu. tahu. Pokoknya yang ada di meja aja gitu. Oh iya. Memang kayaknya Itu ciri-ciri ya, anak cowok tuh seperti itu memang. Tapi ya kita nggak mau mendahulukan yang di atas. Yang di atas ya. Sama dari siapa? Dari ada siapa? Ada siapa? Di atas. Maksudnya tuh nggak mau mendahulukan Allah. Oh, jangan. yang di Di atas kan studio. Oh, iya. Ya kita pokoknya cowok-cewek yang penting sehat dua-duanya. Amin. Udah itu yang paling penting. Iya, amin. Oke, ngobrol-ngobrol calon anak keempat Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Ini gue baca di artikel, ini berawal dari bercandaannya mereka. Ini unik nih, ini bercanda apa sih? Bercanda kok tiba-tiba hamil? Ini bercandanya Enggak, jadi gini. Bercandanya ngapain sih? Kita itu kan gini. Kamu yang wawancara kamu ya? Kamu ngomong apa sih? Enggak, aku yang juga gitu pas baca, dari bercandaan sama teman-teman. Oh, tapi kok jadinya ke Mona? Jadi gini, kan kita itu ada geng berlima lah. Ada Meisha, gue, Meisha, Enji, Novita Enji, Ersa Mayori, sama Nola Bitri, ya kan. Nah, di antara 5 cewek itu yang hamil duluan itu Mona sebagai pembuka, gitu kan. Nah, waktu itu kita merasa bahwa penutupnya gue juga. Udah Nona itu si Nala, kita udah mikir Nala itu udah terakhir, udah nggak mungkin siapa lagi gitu. Secara usianya mereka udah beranjak dewasa kan, si emak-emak ini kan, beranjak tua, jangan dimarahin gue, beranjak dewasa. Nah setelah itu gue sok-sokan ngomong tiba-tiba si Baby sama Meisha pengen punya anak laki. Pengen punya anak laki dan tadinya udah mau ditutup tuh sama Meisha. Katanya udah ya, aku kalau misalnya umur 39 gak hamil, aku nggak mau hamil umur 40 gitu. Kalau aku ulang tahun gak hamil, berarti kita nggak usah punya anak lagi. Udah mau ulang tahun tuh, jadi gue pikir nggak jadi nih tetap gue. Emang penutupnya memang kita udah berlima itu udah merasa penutupnya itu adalah si Nala dari kita. Jadi pembukaannya Mona, penutupnya juga Mona. Ujuk-ujuk muncul ada si Bambang. Anaknya ini anaknya Baby kan. Iya. Wah anak-anak lu kok bisa ya gitu kan pada gue nggak terima nih, gue bilang kayak gitu. Masa pembukanya Mona, penutupnya Meisha, gak gitu, bercandaan sama anak-anak ini. Yang nutup mesti gue juga dong gitu. Karena pembukanya Mona, penutupnya Mona juga. Iya, penutupnya Mona juga. Kejadian beneran. Begitu dia bener kan itu omongan itu tuh lu omongan lu tuh akhirnya kan diaminin katanya. Kejadian deh ya udah. Gue pikir ini candaan apa nih? Ya kan bercanda kali kan di kamar gitu. Bercanda gemes. Bercanda gemes itu mah. Indra ngomong ini, patok nih. Patok jadi. Akhirnya hilaf. Jadi hilaf. Patok hilaf dong. Tapi ngelihat kekompakan gengnya Mona nih seru banget nih. Gue juga kadang-kadang suka melihat lewat gitu di Instagram gue tuh suka apa namanya bilangnya kalau itu yang lewat bukan kalau lewat apa namanya tuh yang enggak kalau mau di beranda kita tuh suka ada kalau kamu suka ngomong explore. Yang ngomong explore susah banget sih. Ini kompak banget mereka nih ya. Dan semuanya tuh rata-rata artis-artis semua ya. Kalau lihat di fotonya Meisha, terus Echa, siapa nih yang Enji, Novita Enji. Siapa itu Nola, Novita Enji sama Mona. Berlima ya? Berlima. Ini kompak banget ya sampai selalu bersama ya? Jadi suami-suaminya juga ya? Sebenarnya awalnya sih liburan kita bareng apa segala. Kayak misalnya gue sama Meisha, Enji pernah main sinetron bareng. Terus Echa tuh dulu pernah dipegang sama Indra di manajemennya Indra. Echa tuh host kan dulu kan? Host ya. Zamannya Insert awal-awal tuh masih di manajemennya Indra.
Terus kalau Nola kan memang sering ketemu seliweran, terus waktu itu sempat arisan bareng gitu-gitulah. Nah, terus sebenarnya kita tuh bukan geng yang sama. Angie main sama siapa, gue main sama siapa, zamannya belum punya anak. Tapi begitu punya anak, biasa deh playdate karena umur anaknya sama gitu. Sering playdate, udah gitu kita pikir solusi juga nih ya. Kita bisa kongko sama teman-teman, tapi nggak ninggalin anak-anak karena anak-anaknya ikut. Suami-suami ikut, mereka cocok juga gitu loh ngobrolnya. Jadilah mulai dari playdate, mulai suka nginep-nginep di hotel tapi dalam kota aja. Terus lama-lama coba yuk kita keluar kota ke Bandung gitu. Ternyata kayaknya cocok. Karena kan traveling kita kan ada juga orang yang deket, tapi begitu traveling ibu solo gitu kan. Nah ini mah cocok. Udah deh akhirnya lama-lama makin kesini makin dekat, nggak kerasa udah berapa tahun ya, udah puluhan tahun ya, puluhan tahun sama mereka. Dan bahkan mereka itu kayak kalau kita bilang kalian tuh nggak bosan sama kita ya. Posesif banget, bahkan kita tuh saling surprise gitu. Waktu kemarin tahun kemarin itu kita ke Jepang di surprisein mereka datang. Dia susulin ke sana. Kita kaget. Ya kita dinner ketemuan ya di sebuah tempat lah gitu ya. Kita tiba-tiba ada mereka gitu kan, kaget banget gitu. Surprisein. Sering kayak gitu. Kalau Nala yang anak gue yang paling kecil, taunya mereka keluarga bukan teman. Saking udah deketnya dulu pernah kita lebaran ke Malang kan, Indra dari Malang. Di Malang ngerayain ulang tahun Nala karena pas lebaran pas dia ulang tahun. Terus dia bilang, "Kenapa keluarga kita dari Jakarta nggak ikut?" Siapa? Itu anak-anaknya Meisha, disebutin namanya Luisa, Talula, kenapa mereka? Dan mereka temenan juga anak-anak itu ya? Iya. Ini yang bikin kita kuat dan kompak sampai sekarang udah puluhan tahun itu karena dari mereka berteman, bersahabat, kita pun suami berteman, anak-anak, suster, supir bahkan itu berteman sampai sekarang gitu. Jadi itu yang membuat kita jadi nyaman. Gitu. Iya, semuanya udah keluarga, udah nyambung semuanya. Ini contoh nih ya, saya juga gitu sebetulnya Indra. Kita kan punya grup motor. Namanya Prediksi. Jadi isinya artis-artis semua. Vincent, Desta, Omes, Gading semua. Dan itu awalnya ya kayak gitu, tiba-tiba sekarang nyaman. Bahkan kadang-kadang istri mereka tuh istri kita juga. Jadi saking nyamannya. Nggak gitu konsepnya Ndre, tapi Ndre. Waduh, itu saking kompaknya. Bingung gua, saking kompaknya. Iya. Ini good way ya, bukan Tapi yang berarti si Gading dong yang menang. Bagaimana? Gading yang menang. Oh iya. Baik. Wah ini mesti dibatasi nih. Gading nggak boleh. Nggak bisa. Itu harus diingat itu. Oke, seru ternyata ngobrol sama mereka berdua nih ya. Mona, apa hal yang paling lo banggain ketika lo jadi istri Indra? Aduh, bangga banget. Wih. Wing nanti efeknya kepala gue gede ya. Ini kan karena ini temanya family ya. Jadi penontonnya Taulani TV itu banyak. Maksudnya bukan segmentasinya bukan hanya anak muda, terus tapi keluarga juga. Jadi macam-macam. Luas. Ini kayaknya bagus ini buat menjadi inspirasi buat Taulani TV di sana. Indra tuh bisa diandalkan sih dia. Bisa segala macam bisa. Dari benerin apa yang rusak di rumah gitu. Karena dulu bekas tukang. Jadi harus bisa gitu kan. Terus gue sama Indra tuh bahkan lebih detail dia dalam urusan rumah tangga. Misalnya ada asisten rumah tangga baru gitu ya, yang ngajarin nyuci piring gitu tuh Indra. Karena dia detail banget, dia suka bersih-bersih. Tapi menurut lu bawel nggak kalau kayak gitu? Bawel, jadi kita tuh laki sama perempuannya tuh ketukar Dre. Gue tuh diam. Coba tanya anak-anak, Bunda tuh nggak pernah ngomel. Yang ngomel tuh Indra, yang suka bersih-bersih Indra, yang suka beres-beres Indra gitu. Gue lebih suka rapi aja. Sama lu sama gue orangnya gitu. Iya kelihatan, gue udah masuk sini udah kelihatan. Nih, yang ngurusin Taulani TV dia selalu bilang, Mas, lu OCD ya Mas? Iya OCD bener. OCD, aku gue bilang OCD. Apa sih bilangnya tuh? Iya OCD. Iya. Pokoknya ada barang yang berubah dikit tahu. Orang anak gue yang ABG kan cuci muka di kamar mandi. Terus Indra ngintip, kamu tuh kok habis cuci muka, itu cipratan-cipratan airnya dilapin lagi dong, kata Indra. Terus anak gue cuma jawab gini, ya Anda OCD ya? Gitu. Ditinggal. Terus dia usahakan sama ABG susah udah digituin doang. Anak gue itu berarti. Ya gue juga gitu, sama. Gue paling nggak bisa tuh ngeliat sama yang nggak beres gitu. Dan kadang-kadang sampai
itu kok ngelihat aja sih ada kotoran, ada apa di pojok. Kelihatan dia, kelihatan. Gitu. Dan lu pasti hafal, lu naruh tempat sesuatu di tempat ini. Iya. Misalnya berapa kemudian lu ada perubahan pasti lu tahu. Benar, Gue juga gitu sama. Iya. Emang kenapa cowok-cowok begitu? Enggak juga sih. Enggak semua cowok. Memang itu udah bawaan ya, udah bawaan. Iya. Bawaan. Gitu. Keren tuh nilai plus lah. Iya. Ya, terus Indra tuh maksudnya beres-beres senang. Terus dia nggak malu ngurusin anak. Jadi maksudnya dia nggak ngerasa, oh itu kan tugasnya cewek-cewek ngurusin anak tuh nggak gitu. Jadi bener-bener yang dari anak gue bayi, kalau gue capek ya dia take over kerjaannya gitu. Terus helpful banget lah, Indra tuh helpful banget. Jadi itulah yang bikin lo bangga ya. Iya. Dia bangga karena bukan dapat suami, dapat asisten. Dapat suster, dapat asisten rumah tangga. Udah semua, nggak perlu babysitter, nggak perlu apa-apa. Ya bodyguard apa semuanya ada. Jadi kalau traveling gak usah bawa suster. Kalau lo sendiri Indra, apa yang membuat lo bangga punya istri Mona? Kalau gua ya bangga punya istri Mona. Apa manfaatnya? Aku nggak ada manfaatnya dong. Nggak banyak saya. Kerjain. Nggak banyak banget. Dia sangat ngerti gua banget gitu ya. Dalam gue tuh penyeimbang, Dre. Dia tuh orangnya ngebut kan. Semua mau diberesin, semua mau dikerjain, semua mau diinin gitu loh. Jadi kadang-kadang gue suka mimpi gue kebablasan kadang-kadang. Gue agak slow, gue yang ngerem-ngeremin. Nah, dia yang bagian ngingetin gitu. Udah pokoknya segini udah cukup gitu. Apa sih yang kamu harapin gitu. Kadang keinginannya dia yang kecepatan itu suka bikin dia frustasi kan. Keren memang. Bagus mau harus kayak gitu. Harus ada kayak dia. Tapi emang semua laki-laki gitu, Ndra. Kita tuh kayaknya pengen wah, benar visioner gitu. Tapi kadang-kadang bikin stres sendiri. Iya. Karena kadang-kadang waktu istirahat kita tuh kepikiran terus buat bikin ini iya kan? Gitu, terus nggak bisa tidur, terus jadi stres. Kalau udah stres jadi penyakit, mau buat apa? Mau cari apa sih gitu. Gue setelah 8 tahun, bukan 8, pas punya anak Raka ya, itu udah mulai anak kedua itu aku udah gue udah merasa bahwa iya ya, ngapain sih gua ngoyo-ngoyo kayak gini gitu. Dia nggak terlalu dekat sama anak pertamanya karena waktu itu tuh lagi kerja mulu, hampir nggak ada di rumah gitu. Begitu anak kedua mulai tuh gua mengurangin kegiatan, malah sekarang udah bener-bener purely ternyata bondingnya emang beda. Lebih di rumah gitu, lebih enak gitu. Dan bahkan akhirnya kita memutuskan dari rumah kita tinggal di apartemen gitu, lebih kecil, lebih hangat sama lebih dekat semua jadi lebih dekat semua, Dre. Kalau dulu kan yang di rumah yang di Cipete itu kan maksudnya anak-anak di atas kegiatannya banyaknya, kamar di atas, kegiatan di atas, kita di bawah. Ketemu cuman paling malam kalau nggak weekend. Pamit mau sekolah gitu doang ya. Itu sampai garasi doang gitu. Begitu sekarang di apartemen itu benar-benar mereka bangun tidur aja kita udah denger gitu. Mereka mau ngapa-ngapain, berantem, pulang apa sekolah, semuanya kedenger semua gitu. Jadi ternyata nyaman juga ya. Ini gue jadi sedikit agak tersentuh nih soal ini. Kalau gitu Ndra, mohon bantuin gue. Bisa nggak nawarin rumah gue? Oh gitu. Jangan gue juga yang jual. Ini ya, gue mau cari kebetulan gue agen properti juga. Supaya gue mau cari rumah yang kecil aja deh gitu biar bisa ngumpul bareng gitu. Emang iya keruntelan bareng kok. Seru sih, makanya kalau anak-anak kita pengen tidur bareng tuh biarin aja dulu deh. Iya, gue juga nikmatin banget. Sekarang gue ngemis-ngemis minta anak-anak tidur sama gue. Iya, gitu. Aduh, ya udah deh kalau begitu, itulah mereka berdua yang tepuk tangan dulu buat pasangan suami istri yang keren banget. Aduh, biarpun cuman nggak banyak tapi berarti banget ya, artinya ya itulah poin-poin utamanya kenapa mereka bangga kepada masing-masing pasangan. Sekarang nih yang lagi viral nih gila banget, Indra Brasko TikTokan. Ini keren. Ini rame banget di Instagram. Gue sampai nanya sama Melvin, Vin, Indra kan orangnya diam kayak gitu. Mas, lu lihat deh. Lentur banget. Meliuk-meliuk. Gue bilang yang bener. Lo pasti dulu nggak pernah nonton Selekta Pop. Oh nonton dong. Kenal Mas Acan kan? Acan dancer. Nah, itu kan dancer. Terus penontonnya. Gua kira lo anggotanya Acan dancer. Kenapa lo bisa sampai kayak gitu? Ngomong TikTok emang sekarang mau abah banget ya. Anak gua pun juga gila TikTok. Sekarang ternyata TikTok tuh bisa menyatukan bangsa. Ya kan? Dan menyatukan satu hal yang memang tadinya kaku gitu ya, menjadi sebagai ice breaking sih sebenarnya. Kalau gua di TikTok itu nggak tahu, gua menemukan yang pertama adalah kebetulan Mona hamil. Nala ini anaknya kan aktif banget ya. Nala anak gue yang terakhir. Ngikutin. Sini Nala. Cantik sih. Ini dia nih. Artis TikToknya Yanda nih.
Iya, ada si cantik. Nah, Nala ini nggak suka main gadget. Dia tuh sukanya tuh bikin sesuatu kayak misalnya bekas tempat tisu nanti dijadiin apa, bekas botol air mineral dipakai apa gitu kan. Bagus. Terus suka dance, suka balet, suka apa. Nah, terakhir dia tuh suka TikTok. Terus ngajakin gue tuh hamilnya lagi hamil, lagi malas gitu, agak mager ya. Ember, hamilnya nggak bisa mikir deh. Gue tuh kalau mikir muntah, jadi milih baju muntah, milih makanan muntah. Mau mandi aja jadi muntah. Nggak bisa mikir. Terus kalau dia datang, bunda tiktokannya, mesti ngafalin gerakan banget nih gitu. Nah terus gue kan kasihan banget, dia kan suka, ayo bunda ini di tiktoknya kayak gini gitu. Terus yaudah yuk sama Yanda yuk gitu kan. Dia tuh nggak tega karena ditolakin mulu kan sama ibu, udah Nala main sendiri dulu deh, Nala main sendiri dulu. Gue lagi mual-mual waktu itu. Akhirnya ya udah Nala sini sama Yanda aja yuk, bundanya kasihan tuh lagi lemas gitu. Ya udah deh, akhirnya mereka berkreasi berdua. Tiba-tiba, loh kamu joget-joget di TikTok. Jadi memang sih satu lagi setelah gue coba ngikutin Nala TikTok, akhirnya gue jadi korban TikTok yang menikmati TikTok akhirnya gitu. Enggak, dia suka. Karena akhirnya follow gue dong, gue juga punya loh. Oh iya, punya. TikTok. Ya benar. Nah, oke, nanti ubur-ubur. Nah, ternyata di TikTok tuh ternyata selain memang kalau dilihat kan terlalu ini ya apa namanya bicara mengenai kalau orang-orang bilang lebay lah, terus alay gitu kan. Tapi ternyata di situ banyak nilai positifnya, terutama buat seusia gua gini orang-orang dewasa kayak gua kan. Apa memang yang lu rasakan manfaatnya? Satu, gua kan nggak olahraga. Oke. Terus kedua, dia olahraga cuma jadi cita-cita aja seumur hidup. Terus mager di rumah. Nah, dengan adanya TikTok ini, gua capek loh, Andre. Capek. Gua ngafalin gerakan. Sama nyokap tuh kan Alzheimer, nyokapnya Indra. Kan genetik katanya kan. Kalau umpamanya kita gitu. tidak menggunakan otak kita dengan membaca. Kalau zaman dulu kan orang kan ngisi TTS gitu kan. Nah, ini dia ngerasa ngafalin gerakan tuh menolong lah. Iya bener sih. Jadi bikin motorik kita tetap bener. Akhirnya gue, ternyata gini ya. Gue dengan adanya TikTok, gue melatih banget gerakannya. Otomatis gue olahraga. Terus gue mengingat gerakannya. Gue olahraga. Nah, yang lebih lagi itu adalah bonding gue sama Nala, gitu. Gue nggak harus olahraga keluar rumah, dengan gue di rumah aja, dan gue bisa melakukan berdua sama Nala. Buat gue adalah poin dalam kehidupan kedekatan dengan anak. Tapi sejak TikTok itu ngelihat mereka latihan tuh salah-salah mulu, itu tuh banyak ketawanya keluarga kita. Jadi bener lucu banget. Gue juga ngafalin gue begitu, anak-anak gue jago, gue ngafalin yang begini. Sama. Gitu kan, gitu sama dia ngafalin banget. Susah loh itu. Bisa kamu? Cepet dia. Sekarang kita tes papa ya. Manggilnya Yanda ya? Yanda. Gue udah sengaja nyiapin nih speaker. Dan gue mau lihat kelenturan badan lu. Oh my god. Nala ikut juga ya? Semua boleh deh. Yang mana dulu? Ubur-ubur ya? Ubur-ubur. Gitu kamu tahu kan? Ubur-ubur. Iya gitu. Gue soalnya selalu yang susah-susah Andre. Yang ini. Nah, gimana? Nah. Masih hafal nggak kamu? Nah, ini apa lagunya? When apa yang dance aja dia bisa tuh. Apalah? Yang dance apa? Yang dance apa? Apa? Renegade susah. Kamu mau Renegade? Coba aja. Ya udah Renegade. Yami nggak bisa, dia belum ngafalin dia. Yang Renegade. Kamu udah semuanya. Kamu udah semua. Kamu mestinya ketemu sama Lova. Itu aja yang di tempat gua tuh ada. Renegade ada. Nah tuh Renegade. Hafal nggak kamu Yanda? Hafal dikit. Oke. Berdiri tapi. Ayo. Harus berdiri dia Renegade. Nala ngajarin ya, Om Andre juga ikut ya. Susah Andre ini Andre. Susah ya? Dia latihannya seminggu nih. Di sini. Dapat gak Pin? Enggak sini aja deket Yanda. Nih Nala jago nih Nala nih kalau buat TikTok nih. Yuk. Oke. Aduh itu susah banget itu. Kamu jago banget sih kayaknya. Bunda disuruh gitu bisa kecentit. Om Andre. Langsung brojol. Brojol. Cukup Melvin. Oke. Oke ya dapat ya. Thank you Nala. Itu sih susah. Mesti latihan. Itu sampai kan berdua dan sering kadang gua
yang pasti gue banyak salahnya gitu ya. Aduh Yanda ayo dong. Yanda aku nyerah, aku capek latihan sama Yanda. Akhirnya mau nggak mau, gue tuh sampai malam, saking kasih nama dia ngulang-ngulang, akhirnya gue malam mau tidur latihan sebel banget gue. Gak bisa diajak ngobrol latihan. Jadi biar dia nggak ngulang-ngulang kan, kasihan juga kalau ngulang. Jadi buat semua daddy di rumah memang sama ya, ngalamin begitu juga pasti. Ya, mau nggak mau. TikTok. Oke, kalau gitu nih sekarang kita lanjut nih tes kekompakan. Tapi kalau tes kekompakannya biasanya orang nulis kan. Kalau ini enggak, ini nyebut aja. Jadi gue hitung 1 2 3 sebut, 1 2 3 sebut. Ya. Nala mau di sini? Nala mau di sini? Sini aja. Di sini aja. Nanti Nala yang bagian ngetawain aja ya. Kalau mereka nggak kompak, berarti kamu yang ngetawain ya. Oke. Siap ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 pertanyaan. Tapi jawab yang cepat. Oke. Ready? Oke. Apa kebiasaan Mona saat bangun tidur? 1 2 Mulai. Iya. Lihat handphone. Lihat handphone. Mulainya lama. Mulainya lama. Lihat handphone. Oke, habis ngeliat lihat handphone ya. Oke, 1 2 3. Apa band favorit Indra? Hah, nggak ada band hah? Apaan, Bres? Dia tuh tahu. YouTube. Iya. Kamu kok nggak jawab? YouTube nih. Oh, aku jawab dulu. Loh, kan bareng 1 2 3. Oh, coba diulang lagi. Ulang lagi ya. Oke, coba. Apa band favorit Indra? YouTube. Kompak. Itu Kompak. caranya. Keren banget mereka kompak. Oke, siapa nama anak ketiga kalian? Nala. Kok Baraka? Gue kepikiran Baraka. Nala dong. Ada di sini malah lupa. Kamu bagian ketawa aja pokoknya ya. Sip. Berapa jumlah sepatu Indra? Banyak banget Berapa? guys. Banyak guys. Berapa? Aduh nggak tahu. Pokoknya banyakan dia daripada gue. Masa sih? Emang dia kolektor sepatu juga ya? Enggak. Pokoknya cewek-cewek ini ketuker aja pokoknya kita urusannya ya. Enggak, jadi kan gue jual beli sebenarnya. Oh, Suatu bekas. koleksi sekalian dagang. Ya Anda sepatunya banyak banget ya. Enggak ya. Pakai bikin lemari sendiri dong? Iya, lemari semua didominasi sama sepatu. Satu lemari isinya Yanda doang. Tuh. Oh my god. Satu lemari isinya sepatu Jadi Yanda gue tuh doang. orangnya suka ngumpulin. Jadi sepatu gue zaman SMA, sekarang tuh masih gue kumpulin. Berarti bener lu OCD banget. OCD, bener. Parah. Nah, ada juga tuh. Jadi kamu nggak dikasih tempat sepatu sama Dikasih dikit ya. Dikasih cuman nggak cukup untuk sepatu aku. Jadi aku kalau misalnya ada sepatu aku di bawah aku tumpukin aja. Kamu tumpukin aja ya. Isinya sepatu Yanda semua, sepatu kita ditumpuk-tumpuk ya lah. Masa sih kayaknya enggak deh kayaknya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Nala. Itu ya Anda sengaja ngumpulin sampai nanti kamu udah gede, kaki kamu udah cukup bisa pakai sepatu itu. Iya, enggak buat anaknya dia. Iya. Nanti, gitu kan. Udah rusak dong ya sepatunya. Langsung deh. Lanjut. Di antara kalian siapa yang lebih sabar? Aku. Siapa sih yang Ngaku lebih sabar? diri. Indra ngaku sendiri, ini ngaku sendiri. iya. Ngaku sendiri. Siapa yang lebih sabar lah? Lebih sabar siapa? Jujur aja. Dua-duanya. Lama suka gitu deh. malah. Pilih salah satu. Pilih salah Pilih satu. salah Siapa satu. yang paling sabar? Nggak tahu. Pilih. Enggak apa-apa. Pilih. Oke, dua-duanya berarti. Ya? Dua-duanya. Oke, selanjutnya. Hal apa yang biasanya bikin Mona gampang marah? Telat ya? Yanda ngomongnya lama. Iya, telat. Maksudnya gimana ngomong? Gua ngomongnya lama. Gini, Bun, si siapa namanya? Nah, itu gua mikir tuh. Nala. Lu nggak boleh gitu, Mon. Nala tuh Usianya sama, udah sama gua juga suka begitu. Tadi aja gua mau ngomong explore aja lama kan? Aku tadi di Instagram. Iya, sama Andre. Gitu. Itu memang usianya. Andre, kalau gue kalau gue tuh kalau ngomong apa ngerjain apa cepat. Cuma memang orang tuh nggak ada bagus sama nggak bagus ya. Iya. Plus minus gitu. Iya, Jadi iya. kalau gue ngerjain apa cepat, tapi gue nggak detail memang. Suka apa namanya? Suka skip, suka ada yang salah segala macam. Kalau Indra lama. Tapi detail. Nah itu kan Tapi itu detail. justru itu saling melengkapi. Tapi gue tuh suka nggak Yin and sabar yang-nya. kalau dia ngomongnya apa. Misal si siapa namanya? Nala, Raka, Nala. Bima, Iya, semua gue suka gitu. Barusan sebutin. dengar sendiri kan. Tapi gua tuh suka nggak sabar. Berarti yang sabar siapa? Yanda berarti.
Gue tuh suka gitu, Andre. Kadang-kadang nyebutin anaknya salah mulu. Ini baru 3. Gimana anak dia 4 ya? Si siapa? Dia suka nggak siapa? Raka, Nala, Nima. Siapa? Gue juga Nala gitu. Kalau manggil anaknya Nala, Raka. Iya, gue juga suka gitu, Mon. Raka. Semua, Bun. Gue juga suka gitu, Kita Mon. tuh ibarat itu kayak memory card. Ya kan? Memory card yang isinya kebanyakan 4 ya kan, sama yang 82 atau 88 kan beda gitu. memory card kita udah penuh. Gitu loh sayang, kami tuh kok kadang-kadang gitu. Di sini ada Dio sama Lova. Terus gue ngomong, siapa Kenzi? Siapa lagi? Suka begitu. Yang salah malah yang terakhir. Yang benar malah terakhir. Emang begitu. Bener. Oke, terakhir. Temennya gue. Terakhir. Apa kebiasaan buruk Indra yang bikin Mona kesel? Apa itu dia tuh ngomongnya lama sih sebenarnya paling kesel gue. Itu berarti ya. Terus apa ya lah yang bikin Bunda kesel ya? Nggak ada kayaknya ya. Iya itu pokoknya yang paling. Kadang-kadang Yana ngomong sesuatu terus Bunda bilang bukan, jadi kayak misalnya Yana bilang Nala terus Bunda bilang Raka Nala. Oh iya itu pokoknya Yana ngomongnya salah terus. Salah nyebut ya. Kalau ngomong. Gue dong tanyain apa yang nggak suka ngomong. Oh iya. Tadi kan udah. Mana? Belum ya? Belum. Ya kamu apa yang nggak suka? Oh iya. Iya, kalau gue dia lelet. Nah, lelet sih. Bukan lelet. Apa itu? Duh, kan salah kan gua. Bukan, teledor. Lelet sih. Oh, beda. Lelet sama teledor beda. Iya, beda. Teledor. Itu karena semuanya mau dikerjainnya cepat. Gue teledor banget. Iya, Gitu iya, kan, iya. naruh sesuatu. Terus apalagi yang gue selalu heran sampai sekarang, gue sampai mengadakan penelitian. Kenapa dia selalu pakai baju putih? Itu selalu keciprat sama makanan. Nah, itu yang sekarang lagi gue mikir, apa ya ini? Kalau pakai baju putih Selalu gue heran banget setiap apa gitu. Sayang hati-hati ya. Kena. Kok selalu gitu? Pakai baju lain enggak? Karena ngomong lah. Kadang-kadang omongan tuh bahaya. Sugesti ya itu ya. Jangan diomongin makanya Gue cuman diem. Gue bener-bener gue batin. Cuman memang gue share ke Twitter. Nah, itu kali ya. Tahu jadinya dia tahu. Itu ya? dia makanya Oh iya, tahu. benar. Sugesti. Aduh. Oke, ini ada dua pertanyaan closing buat Mona sama Indra. Mungkin ada satu hal yang ingin kalian sampaikan satu sama lain. Mungkin yang belum pernah disampaikan. Kayaknya udah disampaikan semua. Nah, mungkin ya, ada lagi mungkin yang belum, Mona. Atau apalah. Apa ya? Iya, kalau sebenarnya gue sama Indra tuh cukup terbuka. Jadi kayak ungkapan-ungkapan tuh nggak pernah dipendem, semuanya diungkapin. Terakhir yang gue ungkapin ke Indra tuh yang sampai gue nangis gitu ya. Kemarin kan sempat ada kejadiannya teman kita tanpa suaminya meninggal, tanpa diperkirakan, padahal sehat segala macam. Tuh gue bilang sama Indra, begitu gue bangun tidur gue bilang, aku bersyukur bangun tidur masih ada kamu. Terus gue nangis gitu, sedih banget. Tapi memang gue ingat sih semenjak Ustadz Jeffrey dulu meninggal, kita kan suka ketemu di mall, suka nonton sama anak-anaknya dan keluarga, ya kan? Suka nonton bareng anak-anaknya gitu. Terus mereka kan hangat banget gitu keluarganya. Terus begitu Ustadz Jeffrey waktu itu meninggal, mulai hari itu juga gue selalu menikmati kebersamaan gue sama Indra. Suka gue pegangin gitu kulitnya gitu. Aduh masih ada gitu ya. Masih, makanya waktu kejadian kemarin gue juga bilang sama dia, aku bersyukur loh setiap pagi. Ada hikmah juga berarti kejadian itu semua jadi merimain kita, mengingatkan kita gitu ya. Kadang kan kita kalau orangnya ada tuh kita suka take it for granted gitu loh, udah gitu, kalau udah nggak ada aja gitu kan. Cuma ini tuh memang semenjak dulu Ustadz Jeffrey meninggal tuh gue memang bener-bener menikmati kebersamaan kita lah gitu. Indra juga mungkin ada sama sih, kalau gue sih lebih ke terima kasih sama Mona selama ini benar-benar merawat dan mempertahankan hubungan kita gitu. Merawat dalam arti kata kita hampir setiap detik, setiap waktu dari kita menikah itu kita nikmatin setiap kita mau tidur gitu. Kita menikah udah hampir 18 tahun dan kita kalau tidur itu sampai sekarang Dre, itu masih yang pegangan tangan, tatap-tatapan, say I love you, terus kadang-kadang kita tidurnya suka malam karena males kan harus berpisah gitu. Bisa gitu kayak gitu, dia kadang-kadang gue merem gitu, gue pas melek dia lagi ngeliatin gue.
Terus gue lagi kadang-kadang dia merem terus pas melek gue ngeliatin dia. Itu masih terjadi sampai tadi malam pun kita kebetulan Nala tidur di tengah-tengah kita pegangan tangan. Kayak gitu-gitu. Itu gue sangat bersyukur mempunyai pasangan yang terus merawat dan terus mempertahankan hubungan, karena buat kita hubungan itu tidak akan pernah indah ya. Aku selalu sharing sama teman-teman bahwa surga dunia itu ada loh, dan gue punya itu. Itu adalah di rumah dan sama keluarga gue. Itu sih alhamdulillah. Jadi bersyukur ya Indra ya. Bersyukur. Gak semua loh punya pasangan bisa menikmati seperti itu. Benar. Makanya ketika itu terjadi di kalian berdua maka bersyukur dan pertahankan. Oke, ada tips nggak buat pasangan-pasangan muda nih? Mungkin aja ada yang mau menikah atau mau apapun lah membahtera rumah tangga nih biar bisa langgeng. Tipsnya kadang-kadang banyak ya, kayaknya banyak banget orang termasuk gue sih dulu menikah tuh mencari kebahagiaan. Jadi biasa deh ya ABG gitu kan, lagi rungsing di rumah berantem mulu sama orang tua gitu. Gue mau nikah aja pengen mencari kebahagiaan sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita menikah untuk bahagia ada salahnya juga, karena harapannya tuh terlalu ekspektasinya tuh ketinggian. Karena bahagia terus berkepanjang happily ever after kayak zamannya film Cinderella itu tuh nggak ada gitu. Di pernikahan tuh ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, ada cobaan gitu. Kalau misalnya kita menikah supaya kita menemukan kebahagiaan, nanti nggak ketemu gitu, karena kebahagiaan tuh kita sendiri yang nyiptain betul. Jadi ya kalau pernikahan tuh menurut gue pernikahan itu adalah kelas belajar. Ketika pasangan kita nyebelin, disitulah kita belajar sabar. Ketika mungkin kita ada konflik sama pasangan, disitulah kita belajar menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, kalau misalnya mau mesra terus, ya mesti diusahakan gitu, mesti saling mengusahakan. Pernikahan tuh emang mesti dirawat terus seumur hidup. Kalau enggak nanti nggak panen. Kalau ibarat punya tanaman ya. Nggak disiramin. Nggak dipupukin, nggak dirawat. Ya nanti nggak panen. Kalau mau panen ya harus disiramin tiap hari, harus dirawat tiap hari. Yang terpenting dalam pernikahan itu hubungan itu terus dirawat dan dipertahankan. Oke. Terima kasih buat Indra, Mona. Mudah-mudahan pernikahan kalian langgang terus. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dalam istilahnya tuh sehidup sesurga. Amin ya Allah. Kalau sehidup semati nanti udah mati. Udah dong. Kalau sesurga ketemu lagi di surga. Seperti single saya yang terbaru judulnya Sehidup Sesurga. Oh, ini tuh promosi. Luar biasa. Itulah emang seorang Andre Taulani. Ya nggak apa-apa, tunggu dia sendiri. Jadi jangan lupa ya. Apa tadi judulnya? Sehidup Sesurga. Download lagunya udah? Belum, sebentar lagi. Sebentar lagi. Tapi kita begitu rilis langsung download. Iya, khusus untuk pasangan-pasangan ya yang kepengen bersama sampai surga. Oke, siap. Terima kasih Mona, terima kasih Indra, terima kasih Andre, thank you. Terima kasih buat semua juga yang udah nyaksin Taulani TV. Jangan lupa subscribe, comment, share dan like, dan juga Indra punya YouTube, subscribe juga namanya MIC Mona Indra Channel. Mike MIC Mona Indra Channel. Oke, kalau gitu terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.